Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi di hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Renungan kita saya beri tema, gereja yang disukai semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah dalam menilai dan mengukur keberhasilan sebuah gereja. Gereja yang dianggap berhasil adalah gereja yang memiliki bangunan fisik yang tampak besar dan megah. Jumlah jemaatnya banyak, mungkin ratusan, ribuan atau puluh ribuan. Dan yang menjadi pembicara atau pengkhotbah di gereja tersebut adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Itu sah-sah saja. Siapa yang tidak bangga bila memiliki gereja yang memenuhi kriteria tersebut? Ya pasti juga kita senang. Tetapi penilaian manusia sangatlah berbeda dengan penilaian Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukanlah apa yang terlihat secara kasat mata. Karena Tuhan terutama memperhatikan kualitas kerohanian. Nah, berbicara tentang kualitas adalah berkenaan dengan karakter atau tingkat kedewasaan rohani. Gereja yang berhasil adalah gereja yang mampu membawa jemaatnya kepada pertumbuhan iman hingga mencapai kedewasaan seperti ada tertulis, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 4 ayat 13-15. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani ini akan tercapai apabila jemaat memiliki cara hidup seperti jemaat mula-mula di zaman para rasul, sebagaimana dalam Kisah 2 sebagai contoh. Dan ternyata kalau kita memperhatikan ayat tersebut, salah satu kunci keberhasilan gereja adalah adanya persekutuan yang erat, atau disebut dengan istilah koinonia. Kata koinonia atau persekutuan itu berarti memiliki hubungan yang akrab atau hubungan yang intim di antara sesama anggota jemaat. Meski terdiri dari anggota jemaat yang berlatar belakang yang berbeda-beda dari berbagai suku bangsa. Namun kita adalah satu kesatuan, satu tubuh Kristus yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena itu di antara jemaat Tuhan harus saling menopang, saling tolong-menolong. Upayakan jangan sampai terjadi ada konflik, menjauhkan diri dari segala bentuk perselisihan ataupun perpecahan. Sebab kita semua bukan lagi orang asing, tapi kita semua adalah kawan sewarga, satu persekutuan di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, sebagaimana Efesus 2 ayat 19. Karena itu kalau kita adalah satu keluarga, maka kita harus menekankan adanya hubungan, menekankan adanya persekutuan satu dengan yang lain. Selain itu, jemaat juga harus mau bertekun di dalam doa, di dalam pengajaran, atau di dalam firman, sebagaimana Kisah 2 ayat 42. Gereja mula-mula menjadi contoh dalam hal-hal yang membangun. Sehingga apa yang terjadi?
Ayat 47 menyatakan mereka disukai oleh semua orang. Dan sebagai konsekuensinya, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Puji Tuhan. Saudara, gereja tidak dimaksudkan melakukan aktivitas pelayanannya asal Bapak senang dalam konsep yang negatif, seperti yang sering kita dengar di dunia kerja. Bukan itu tentu yang dimaksud. Karena ingin menyenangkan semua, maka ada kompromi-kompromi. Bukan demikian. Tetapi menyenangkan hati Tuhan haruslah menjadi motivasi utama di dalam pelayanan kita. Jikalau motivasinya benar, maka hal itu akan berdampak bagi lingkungan. Spirit ataupun suasana yang tulus dan bersahabat akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara, mari kita berupaya menjadikan diri kita sebagai teladan, menjadikan gereja kita menjadi contoh, menjadikan gereja kita menjadi berkat bagi lingkungan, agar kehidupan kita dapat menjadi kesukaan bagi orang lain. Dan kalau demikian Tuhan disenangkan, pastilah kita menjadi jemaat yang bertumbuh, tapi bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi gereja atau menjadi anggota jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam doa, di dalam pengajaran yang benar, di dalam persekutuan, di dalam hal-hal yang membangun, sehingga kehidupan kami menyenangkan Tuhan dan juga disukai oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terus menuntun kami, menolong kami, supaya kami menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.